Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Ari Kurniawan dari kelas 4C Ilmu Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa saja yang ada di SketchUp. Yang pertama kita buka dulu SketchUp-nya. Ada simple dengan satuan meters, ada simple dengan satuan inches, ada architectural inches, ada architectural millimeters, ada architectural centimeters dan architectural meters. Lalu kita pilih yang simple meters. Ini adalah tampilan pertama saat kita memilih tadi simple meters. Pertama, orang ini bisa dihapus ya dengan klik lalu di delete. Ini adalah tool standar yang akan muncul saat pertama kali buka software SketchUp ini. Lalu kita buka ke tools, lalu kita munculkan item-item yang belum muncul ya dengan klik kanan bagian sini. Lalu kita buka large toolset, lalu views juga. Karena software SketchUp ini untuk 3D models, maka yang akan muncul sumbunya itu sumbu 3D. Yang biru ini untuk sumbu Y, yang merah ini untuk sumbu X, dan yang hijau ini untuk sumbu Z. Kita bisa perhatikan di sini, ini sumbu Z kita tampak atas dan Y, karena Y-nya ini tegak lurus menghadap kita. Lalu kita mulai satu persatu. Yang pertama, pada tampilan SketchUp ini kita ada file, ini ada edit, ada view, lalu ada kamera, ada draw, tools, window, extension, dan help. Kita mulai dari file ini, ada new untuk project baru, untuk buka project baru. Nah, open ini untuk membuka file yang ada di penyimpanan. Lalu ada save, ini save as, ini untuk menyimpan ya. Pada saat kita menggar lalu kita send to layout, maka akan muncul gambar itu di Windows ya. Lalu ada geolocation ini untuk membuat rumah atau apapun, misalkan yang membutuhkan lokasi, misal di mana gitu, bisa menambahkan geolocation. Lalu ada 3D warehouse untuk membuat gambar 3D, misalkan ada mobil, rumah, motor gitu kan. Lalu ada import ini memasukkan gambar dari penyimpanan masuk ke software SketchUp ini. Lalu ada export ini untuk membuat animation atau 3D model lainnya. Ada print preview, print. Lanjut kita buka ke edit. Nah, di sini banyak pilihan-pilihan atau opsi-opsi yang lain. Lalu ada view, kamera, draw, tools, bisa ada shortcut untuk membuatnya nanti. Lalu Windows, extension, help. Saat menggambar itu, kita harus berada di bidang biru, merah, dan hijau ini, yaitu di bagian sini. Saat kita akan memperluas bidang gambar, kita bisa menggunakan pen ini yang gambar tangan ini. Lalu kita tarik, maka bidang gambar pun akan menjadi luas. Nah, sekarang kita akan mencoba toolnya satu persatu ya. Misalkan kita akan membuat dengan rectangle ini, gambar sederhana aja.
Karena akan untuk menggambar 3D kita buka push pull ini, lalu kita tempelkan pada objek, lalu kita klik, lalu kita bisa angkat untuk membuat dia agak naik. Kalau untuk misalkan kalau terlalu tinggi itu bisa diturunin dengan menggeser mouse-nya. Lalu ada yang namanya offset. Sini tempelkan pada garis ini, klik, tarik. Nah, offset ini seperti menggambar di bidang yang sama dengan dalam tempat tersebut. Lalu kita pencet pull atau push lagi, pencet yang ini di bidang yang di dalam ini, kita naikkan lagi atau kita bisa turunin. Nah, ini kita naikkan lagi. Oke. Bila ingin memindahkan semuanya, kita pencet kursor hitam ini. Kita geser dulu bentar. Nah, kita pencet kursor yang ini, kita blok, kita bisa pindahkan ini. Nah. Oke. Lalu ini ada lalu ini ada rotate untuk memutar ya. Nah, ini bidangnya dirotasi tuh, bisa diputar-putar ini dengan rotate ini ya. Lalu ada scale ini berfungsi untuk mengubah bentuk itu ini. Lalu ada ini seperti bentuk meteran ini. Ini bisa mengukur ini lebarnya. Bisa dilihat di sini. Nah, itu bisa ketahuan meternya atau lebarnya. Nah, tuh. Lalu ada dimension, ya. Nah, ini tuh untuk mengukur juga, langsung ada angkanya sini. Nah. Seperti itu. Lalu ada teks ini ya untuk memberi tanda atau apapun ini yang bertujuan untuk memberikan nama, misalkan ini. Misalkan ini. Nah, itu seperti itu. Lalu ada flash 3D text ini untuk memberikan teks yang berupa tulisan 3D. Misalkan kolam. Nah, di sini kita bisa putar sini. Kita bisa putar di sini dengan orbit ya. Nah, tuh. Ini ada 3D text-nya.
Lalu di sini ada orbit. Nah, orbit ini kan untuk memutar-mutar ya. Lalu di sini ada pen untuk memindahkan point of view ya. Nah, lalu ada objeknya itu bisa kita warnai ya. Sebelumnya kita ini dulu. Nah, dengan paint bucket ini kita bisa mewarnai objeknya. Kita warnai dengan isinya dengan warna waters. Di sini ada banyak pilihan, ada asphalt, brick, carpet, colors name, glass and mirrors, landscaping, metal patterns, nah dan lain-lain. Nah, saya pilih water dulu untuk gambar seperti kolamnya, warna seperti kolamnya. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk temboknya itu kita beli warna ini aja, brick kita kasih warna bata aja. Kita putar. Nah, sudah. Sudah, kita pencet cursor lagi. Sebelum kita orbit dulu, lalu scroll. Setelah itu, setelah sudah kita warnain itu, kita buka file, lalu kita save. Kita buat folder sendiri di dokumen, kita buat folder sendiri, sketch. Nah, setelah masuk foldernya dalam bentuk SKP ya. Menyimpan foldernya itu dalam bentuk SKP ya, ini udah benar. Lalu kita simpan. Nah, sudah simpan. Setelah semuanya sudah selesai, kita buka file, lalu export, pilih yang 3D model. Export. Lalu kita buka file lagi, kita export lagi, tapi 2 dimensi grafik. Oke, dalam bentuk JPG, export. Nah, selanjutnya kita buka view, ke animation, lalu add scene. Lalu ini view pertama, kita putar. Lalu view, animation, add scene lagi. Lalu kita view, animation lagi, add scene. Nah, lalu kita buka file, lalu export, kita buat animation.
Semakin banyak scene-nya, ini juga semakin lama ya ekspornya. Setelah sudah, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.